Hai semua, selamat datang di sesi pelatihan Alpha yang kedua. Saya Ruth. Dan saya Nicholas. Dalam sesi ini kita akan membahas tentang kelompok kecil di Alpha. Dan Anda mungkin berpikir, saya mungkin melewatkan video ini karena saya sudah terlibat dalam kelompok kecil di gereja. Sepertinya sama aja. Kelompok kecil di gereja tampak seperti kelompok kecil di Alpha, serupa tetapi berbeda. Dalam kelompok kecil Alpha, orang-orang dapat menyampaikan dengan terbuka apa yang mereka pikirkan, kemudian mereka mengeksplorasinya dan dapat bertanya apapun. Lalu mereka akan mendiskusikannya dan belajar untuk menyelesaikannya sendiri. Ini tidaklah sulit, tidak juga memaksa, tetapi sangat menyenangkan. Ingatlah bahwa di setiap Alpha ada 4 elemen penting, yaitu makan, ceramah, berdiskusi, dan bersenang-senang. Ukuran sempurna dari kelompok kecil Alpha adalah 12 orang. Jadi 2 tuan rumah, 2 asisten, sampai kepada 8 orang tamu. Jadi ketika para tamu datang, sambut mereka dan ajak ngobrol mereka. Hindari berbicara tentang topik yang terlalu rohani ataupun topik mengenai politik. Kemudian setelah makan, salah satu dari tim akan menyambut semua orang yang datang dan memberikan pengantar singkat. Lalu, Anda dapat mengajak para tamu untuk menyanyikan 1-2 lagu. Anda dapat memulai ini pada minggu kedua atau minggu ketiga. Mungkin awalnya terasa sedikit canggung bagi beberapa tamu. Namun ingatkan saja kepada mereka bahwa mereka tidak harus mengikutinya. Ini akan terlihat lucu, namun banyak orang yang menyatakan bahwa mereka sangat menikmatinya. Selanjutnya, video akan dimulai. Setiap pembicaraan terdiri dari 3 pertanyaan yang dimana Anda dapat berdiskusi bersama kelompok kecil Anda selama sekitar 10-15 menit tergantung pada ukuran kelompok Anda. Biasanya ketika pertanyaan muncul, serangkaian wawancara kepada orang awam akan ditampilkan dan di akhir video diskusi dimulai. Tetapi jika Anda menggunakan Alpha Youth Film Series, pertanyaannya akan muncul beberapa kali dan disitulah di mana Anda dapat menekan tombol jeda dan pemimpin kelompok mengambil alih. Kami telah menyiapkan panduan untuk membantu Anda ketika berdiskusi selama waktu jeda berlangsung. Panduan tersebut juga ada beberapa pertanyaan tambahan untuk membantu Anda memfasilitasi diskusi 10 hingga 15 menit setelah video selesai. Diskusi adalah bagian penting dari Alpha. Dalam kelompok kecil, orang dapat menyampaikan apapun yang mereka pikirkan, mempertanyakan apapun, mendiskusikannya, dan belajar menyelesaikannya sendiri. Hai semua, perkenalkan saya adalah Jessie. Saya seperti Glory yang bisa menghentikan waktu kedua teman saya ini. Bagaimana kabar Anda? Apakah Anda masih semangat? Saya harap Anda masih semangat, sama seperti saya. Ruth dan Nicholas, bagaimana dengan kalian? Oke teman-teman, saya akan menemani Anda dalam 2 sesi pelatihan Alpha. Sekarang saya ingin memberitahu Anda tentang tugas pemimpin dan asisten. Setiap kelompok kecil harus memiliki setidaknya 1 pemimpin dan 1 asisten. Jika memungkinkan, ada 2 dari masing-masing bagian. Pemimpin dan asisten ini hanyalah untuk memfasilitasi kelompok kecil. Keduanya sangat penting karena di Alpha bukan untuk menjadi seorang pemimpin dalam kelompok kecil, namun lebih kepada mempertahankan topik pembicaraan sesuai dengan video dan membantu para tamu agar merasa diterima di dalam kelompok Alpha. Jadi, apakah perbedaan antara pemimpin dan asisten? Mari saya jelaskan. Jika Anda adalah pemimpin, Anda adalah orang yang memfasilitasi diskusi kelompok kecil. Jika Anda adalah asisten, Anda ada untuk membantu hal apapun yang dapat membuat diskusi menjadi lebih baik. Ketika waktu diskusi, asisten sebagian besar harus tetap diam. Hal ini penting. Saya berpikir ketika kita menjadi asisten pada kelompok kecil sangat mudah dalam beberapa hal. Walaupun juga ada beberapa kesulitan yang dialami. Bagian yang paling sulit bagi saya adalah untuk tetap diam selama diskusi berlangsung. Karena saya adalah tipikal orang yang suka berbicara. Tetapi memang menjadi asisten tidak melakukan banyak percakapan. Namun di sisi lain, hal ini lebih mudah karena di samping saya dapat menempatkan energi saya untuk memfasilitasi diskusi, saya dapat menempatkan energi saya untuk berdoa dalam hati pada saat diskusi dan mendengarkan diskusi sebaik mungkin. Ada 2 alasan mengapa kami mendorong para asisten untuk tetap diam. Salah satunya adalah bahwa dengan tetap diam, kita menunjukkan kepada orang-orang kalau tidak masalah jika mereka memilih untuk diam. Hal ini sangat penting bagi sebagian orang. Kita tidak ingin memaksa siapapun untuk berbagi jika mereka tidak mau. Alasan kedua adalah dengan tetap diam, sebagai asisten kita memberi kesempatan para tamu untuk berbicara lebih banyak.
Sekarang kita beristirahat sejenak dulu dan meluangkan waktu beberapa menit untuk mendiskusikan peran pemimpin dan asisten. Yaitu apa yang dapat dilakukan oleh pemimpin dan asisten untuk dapat membuat pengalaman para tamu yang terlibat di Alpha menjadi lebih berarti. Ambillah beberapa menit dan diskusikanlah. Ingatlah, ketika Anda menjadi pemimpin kelompok kecil, ini bukanlah ilmu yang pasti, tetapi ini lebih seperti seni, dan Anda tidak akan pernah bisa sempurna dalam hal tersebut. Ya, jadi untuk membantu Anda, kami telah merangkum 3 hal mengenai apa yang akan dikerjakan pemimpin dan asisten. Yang pertama adalah kasih. Inti dari iman Kristen adalah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di kelompok kecil Alpha, kita dapat menunjukkan kasih atau cinta kepada satu sama lain. Jadi, Anda adalah pemimpin kelompok kecil. Saat tamu tiba, ambillah langkah pertama. Hai. Hei, bukan seperti itu. Coba kita ulangi lagi ya. Jadi, Anda adalah pemimpin kelompok kecil. Saat tamu tiba, ambillah langkah pertama. Sambutlah mereka, buatlah mereka nyaman, dan perkenalkan mereka satu sama lain. Dan lakukanlah percakapan. Selamat datang di Alpha, nama saya Nicholas. Saya adalah pemimpin Alpha di sini. Hai, nama saya Tika. Saya Hibzi. Saya Steffi. Jangan lupa nama mereka ya, karena ketika kita mengingat nama, berarti kita menghargai mereka. Selamat datang Tika, Hibzi, dan Steffi. Jadi, bagaimana dan mengapa Anda datang ke Alpha? Pertanyaan yang bagus, Nicholas. Senang rasanya ketika kita tahu apa alasan orang-orang datang ke Alpha. Dan itu juga akan membantu memberi Anda gambaran apakah orang tersebut senang berada di sana atau tidak. Jadi, saya diajak oleh teman saya Joanna. Katanya di sini ada makanan gratis. Jadi saya ke sini. Betul. Di sini kami punya nasi goreng spesial pakai telur. Berinisiatiflah untuk menawarkan makanan dan minuman bagi tamu Anda. Sepertinya Nicholas memimpin dengan baik. Jadi Tika, apakah Anda percaya dengan Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Dan Anda, pasti Anda adalah penganut Red Devil Manchester United kan? Saya sumpahin Anda. Anda mau minum? I think it's all about love and friendship and having fun. It's just people, and however you deal with people, and you want to get people to feel that they can trust you, that you like them, and I think that's the most important thing, that you actually want to make friends with these people. You want to get to know them and love them. Yeah, I think that the key thing for the hosts, the helpers, is that they like people, they love people, and that they're genuinely interested in them and genuinely interested in what they have to say. Because it's, in the end of the day, it's all about respect. If you respect them, even if you disagree with them, somebody comes as an atheist, but you respect their right to hold their views and you're interested in what they have to say, then they'll talk. And the more they talk and the more people listen with the respect, you get a whole atmosphere in the small group is marked by respect. Kunci yang kedua adalah mendengar. Saya mengerti mungkin agak sedikit berlawanan dengan kata hati Anda ketika Anda memimpin atau membantu di kelompok kecil Alpha. Karena cukup sering kita berpikir, oke, orang-orang datang dengan banyak pertanyaan. Sebagai pemimpin, tugas saya untuk memberi mereka jawaban. Itu mungkin terjadi di konteks yang lain, tetapi bukan di Alpha. Tujuan sebuah kelompok kecil di Alpha adalah untuk mengasihi orang, bukan memenangkan argumen. Jadi, penting bagi Anda untuk mendengarkan dan memberi mereka waktu untuk memikirkan pendapat mereka. Bagi beberapa orang, mereka mungkin tidak mengajukan pertanyaan. Namun, jika Anda terus yang berbicara, Anda pastinya akan mengambil kesempatan mereka. Jadi, tugas kita adalah memfasilitasi diskusi antar tamu. Tujuannya adalah agar terciptanya percakapan. Ya, wow. Luar biasa bukan? Itu sangat benar. Percakapan adalah tujuannya. Itulah yang kita inginkan. Sekarang, saya ingin menunjukkan kepada Anda gambaran bagaimana cara berdiskusi kelompok kecil yang baik di Alpha. Dan seperti apa mereka berdiskusi. Jadi, untuk Anda semua, bayangkan sejenak.
Bola ini menjadi perwakilan percakapan dalam kelompok kecil. Dan Joanna adalah pemimpin kelompok kecil. Ini adalah diskusi antara Joanna dan Tika yang terlihat sangat asik untuk mereka. Tapi sangat membosankan bagi semua orang yang ada dalam kelompok kecil. Karena mereka hanya menonton dan mereka tidak berpartisipasi. Itu bukan cara kerja kelompok kecil alfa. Coba kita lihat cara lain untuk melakukannya. Joanna ke Steffi dan kembali lagi, kemudian Joanna ke Luke dan kembali lagi. Sekarang menjadi lebih baik. Tapi tetap saja masih di sekitar Joanna. Ini juga bukan cara kerja kelompok alfa. Oke, kita lihat cara lain lagi. Joanna memulai diskusi dengan sebuah pertanyaan dan kemudian para tamu mendiskusikannya di antara mereka sendiri. Sesekali Joanna mungkin perlu terlibat sedikit dan membantu melanjutkan pembicaraan. Tapi idealnya dia mendengarkan, mendorong, dan hanya berbicara sedikit, kemudian memastikan semua orang terlibat. Kelompok kecil alfa bisa rusak oleh dua hal. Yang pertama adalah pemimpin atau asisten yang berbicara terlalu banyak daripada mendorong tamu untuk berbicara. Yang kedua adalah membiarkan satu tamu mendominasi diskusi. Jika ini terjadi di sesi pertama, cobalah untuk berbicara dengan mereka setelah diskusi, seperti berterima kasih atas kontribusinya, kemudian tanyakan kepada mereka apakah mungkin lain kali mereka dapat membantu Anda dalam kelompok dengan mendorong orang lain agar dapat berkontribusi juga. Oke, Ruth dan Nicholas akan membongkar sedikit lebih banyak tentang cara menciptakan diskusi yang luar biasa. Tetapi sebelum kita melemparkannya kembali kepada mereka, mari kita istirahat sejenak dan mengambil beberapa menit untuk memikirkannya sendiri. Misalnya, tanyakan pada diri Anda apa yang Anda akan lakukan ketika kelompok Anda tidak mengerti tentang pertanyaan pertama. Atau apa yang Anda akan lakukan untuk menjaga percakapan supaya tetap berjalan ketika pertanyaan pertama semua orang menjawab dengan cepat. Atau bagaimana Anda mendekatkan diri Anda terhadap seseorang yang berbicaranya terlalu lambat. Tantangan lain yang sangat umum adalah bagaimana Anda akan berurusan dengan seseorang yang berbicara terlalu banyak. Pertanyaan besarnya adalah apa yang dapat dilakukan oleh pemimpin dan asisten untuk memfasilitasi percakapan yang terbuka, jujur, dan saling menghormati. Sebenarnya sekarang saya lagi berpikir mungkin terlalu banyak ya pertanyaan yang ditampilkan di layar. Apakah terlalu banyak? Enggak kok, saya bisa masukkan semua. Oke, teman-teman silakan diskusikan. Nilai kunci lainnya setelah mendengar adalah mendiskusikan. Mari kita lihat bagaimana aksi Ruth. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Yesus itu Tuhan? Aduh Ruth, itu pertanyaan pertama yang tidak baik. Jangan mengajukan pertanyaan yang mungkin Anda hanya mendapatkan satu jawaban saja seperti ya atau tidak. Ajukanlah pertanyaan terbuka. Ayo Ruth, tunjukkan kepada kami kebolehanmu. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Yesus itu Tuhan? Bagaimana rasanya untuk berada di dekat dengan Yesus? Mari luangkan waktu sejenak untuk bisa berpikir, dan jikalau sudah siap untuk menjawab, jangan ragu untuk bisa membagikan pemikirannya. Benar, jangan takut keheningan. Terkadang orang membutuhkan waktu untuk mencerna dan memikirkan sebuah ide. Biasanya dalam minggu awal di Alpha akan terasa sedikit canggung. Tetapi dengan berjalannya waktu akan menjadi lebih baik setelah minggu ke minggu berikutnya. Saya rasa Yesus itu palsu. Tidak ada bukti tentang dia. Apa Anda bilang? Anda itu yang palsu. Baju Anda palsu, wajah Anda palsu, sepatu Anda juga palsu. Wow. Teman-teman, jangan lakukan itu ya. Tenang Ruth, sepertinya Anda kekurangan pisang goreng. Itu pendapat yang menarik sekali. Mengapa berpikir demikian? Sebagai pemimpin, jadilah penyemangat. Sebagian besar tamu merasa khawatir terlihat tampak bodoh atau salah berbicara.
Jadi, jika mereka cukup berani untuk berbicara, doronglah mereka dan dengarkan apapun yang mereka katakan meskipun Anda tidak setuju. Terima kasih sudah berbagi pemikirannya. Apakah ada pendapat yang lain? Saya bingung. Ibu saya bilang Yesus itu satu-satunya Tuhan yang disembah. Apakah dia berbeda dengan Tuhan yang lain? Wah, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Bagaimana pendapat yang lain? Langkah yang bagus, Ruth. Sebagai pemimpin tidak perlu menjawab seluruh pertanyaan. Jika ada yang bertanya, tanyakanlah kembali kepada yang lain. Namun ada beberapa pertanyaan yang dapat Anda langsung jawab seperti, ada berapa banyakkah Injil itu? Anda tidak perlu menjawab bagaimana pendapat yang lain. Jika Anda tahu, Anda dapat memberitahunya. Toilet di mana ya? Wah, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana pendapat yang lain? Jadi, sebagai pemimpin dan asisten, kita harus bisa mengasihi sesama, kita mendengarkan apa yang mereka katakan. Hal ketiga selanjutnya yang kita lakukan adalah tertawa. Alfa harus bisa menjadi kunci bagi semua orang untuk bersantai dan semua orang dapat bersenang-senang. Ya, seperti yang kami katakan sebelumnya, bahwa menjadi pemimpin dan asisten di Alpha sama seperti mengadakan pesta. Tertawa membantu orang untuk membuka diri dan juga membangun persahabatan. Itulah sebabnya kami memiliki pertanyaan pembuka percakapan di setiap awal video. Pertanyaan favorit saya adalah, apa kekuatan super favorit Anda? Kalau saya sangat suka dengan pertanyaan, apa momen yang paling memalukan untuk Anda? Karena selalu ada beberapa cerita yang lucu dari pengalaman tersebut. Menciptakan suasana semacam ini dimulai pada minggu pertama. Dan sejujurnya, beberapa minggu pertama diskusinya biasanya sedikit canggung. Di sini mungkin banyak tamu yang akan berbicara tentang hal-hal seperti iman dan Tuhan. Jadi kita harus membuat percakapannya lebih santai lagi. Dan dibutuhkan waktu bagi kelompok untuk terciptanya arus percakapan yang baik. Namun, setelah beberapa minggu, kemungkinan besar percakapan itu akan mengalir dengan sangat baik. Maka, tantangannya adalah menjaga tamu-tamu Anda untuk tetap fokus pada topik. Hal ini sangat bagus untuk dimiliki. Cobalah untuk menyeimbangkan antara menjaganya agar tetap menyenangkan dan tetap fokus. Oke, ini adalah waktu yang pas untuk berhenti sejenak dan mencoba mempraktekannya. Mari kita sebut ini skenario simulasi diskusi kelompok kecil Anda. Saya ingin Anda melakukan sesuatu. Buatlah kelompok yang di dalamnya terdiri dari 6 hingga 8 orang. Dan tunjuklah seseorang untuk menjadi pemimpin dan seseorang untuk menjadi asisten. Kemudian berikan karakter kepada setiap orang di dalam kelompok yang ditugaskan untuk bermain di skenario ini. Seperti seseorang yang sering bertanya, seseorang yang sangat religius, seseorang yang bukan Kristen, seseorang yang tidak percaya Tuhan, dan kemudian seseorang yang pendiam. Pemimpin harus menanyakan kepada kelompok apa yang mereka pikirkan atau rasakan mengenai topik tersebut. Dan latihlah diri Anda untuk menggali lebih dalam dan memberi komentar yang membangkitkan semangat. Izinkan kelompok mengekspresikan pendapat mereka tanpa dikoreksi, ditantang, atau direndahkan. Dan kemudian diskusikan mengenai simulasi yang baru Anda lakukan. Tanyakan pada diri Anda, apa yang paling menantang dari memimpin sebuah kelompok kecil? Apa yang akan membantu untuk menjadi fasilitator yang lebih baik. Dan sepanjang diskusi tersebut, cobalah membayangkan apa yang akan terjadi pada tamu saat mereka datang ke Alpha untuk pertama kalinya. Baik, diskusikanlah. Hal terakhir yang dilakukan oleh pemimpin kelompok kecil dan asisten adalah berdoa. Semua yang kita lakukan di Alpha perlu dibangun dan dilandasi oleh doa. Pernahkah Anda menerima mobil remote control atau sesuatu seperti itu untuk Natal? Anda sangat bersemangat untuk memainkannya. Anda membukanya dan Anda berusaha menyalakannya dan Anda baru sadar ternyata tidak ada baterai. Semua kesenangan itu berubah menjadi kekecewaan. Doa adalah sumber kekuatan Alpha. Alpha menyenangkan dan sungguh luar biasa. Ini mengubah hidup, tetapi hanya jika didukung oleh doa. Saat itulah kita berdoa agar kekuatan Tuhan muncul melalui Alpha. Dia mengubah kehidupan, keajaiban terjadi, dan tamu bertemu Yesus. Segala sesuatu terjadi hanya bisa dilakukan oleh Tuhan.
Alpha yang baik selalu memiliki tim-tim yang berdoa di belakang layar dan juga asisten serta pemimpin berdoa sepanjang minggu. Doa juga sering dilakukan beberapa kali untuk para tamu. Ketika tiba saatnya untuk berdoa, kita memperkenalkannya dengan serius namun sederhana kepada para tamu. Jadi, kita tidak berdoa dari depan, kita tidak mengucap doa sebelum memulai makan, dan kita tidak menutup setiap sesi dalam doa, kecuali untuk beberapa momen atau episode tertentu. Ya, seperti pada akhir episode keempat, bagaimana saya bisa memiliki iman? Ada kesempatan bagi siapa saja yang hanya ingin mengucapkan doa dalam hati secara sederhana untuk mengundang Yesus datang ke dalam hidup mereka. Bagi sebagian orang, ini mungkin saat yang penting dalam perjalanan hidup mereka, dan sebagian orang mungkin merasa terlalu cepat. Kemudian dalam sesi bagaimana dan mengapa saya berdoa, kita melihat topik doa secara lebih mendalam, lebih menyentuh dengan cara-cara yang dapat menolong bagi orang-orang yang sudah siap untuk mulai berdoa. Doa sangat baik diperkenalkan dalam kelompok kecil. Setelah sesi doa, pemimpin mungkin ingin menyelesaikan diskusi dengan doa singkat, ucapan syukur. Kemudian di minggu-minggu berikutnya, Anda dapat bertanya apakah ada yang ingin mereka doakan dan berikanlah ruang bagi tamu untuk berdoa dengan bersuara jika mereka mau. Beberapa kelompok mungkin mencapai titik ini lebih awal daripada yang lain, tetapi penting bahwa setiap kelompok memiliki kesempatan untuk berdoa. Pada episode apakah Tuhan masih menyembuhkan hari ini? Dalam episode ini, semua orang diberikan kesempatan untuk berdoa dan didoakan. Akhir pekan Alpha adalah kunci untuk pelayanan doa dan menciptakan waktu dan ruang bagi para tamu untuk menerima doa jika mereka mau. Seluruh sesi berikutnya adalah doa dan akhir pekan Alpha. Saya hidup di keluarga yang sangat keras. Sering sekali saya tidak merasa nyaman jika berada di rumah. Saya pun mencari kenyamanan itu di luar rumah, yaitu dengan meminum minuman keras, memakai obat-obatan terlarang, bahkan saya terjebak dalam dunia seks bebas. Dan membuat saya harus mempunyai anak di luar pernikahan. Kejadian ini membuat saya sangat jauh sekali dari Tuhan, dan yang saya rasakan hanyalah kehampaan. Hidup saya benar-benar berantakan. Suatu hari, saya diundang untuk ikut Alpha oleh salah satu teman saya. Karena badan saya banyak tato, jadi saya masih bingung saat itu. Saya khawatir dianggap orang yang tidak baik dan takut dipandang rendah. Namun setelah saya bergumul, akhirnya saya memutuskan untuk datang ke Alpha dengan harapan ada kenyamanan saat saya berada di dalam komunitas. Dan ternyata benar, saya baru pertama kali ini merasakan penerimaan. Rasanya lega sekali. Karena orang yang datang ke Alpha, semuanya menyapa saya tanpa ada sikap yang menghakimi. Dengan mengikuti sesi-sesi di Alpha, saya dapat mengerti apa itu kasih tanpa syarat. Saya menyadari bahwa Yesus benar-benar nyata dan Ia hidup untuk menerima saya apa adanya. Sekarang saya memulai kehidupan baru dengan belajar memulai melayani Tuhan dan sesama. Saya pun tidak takut lagi untuk menghadapi setiap masalah, karena saya tahu kepada siapa saya harus berlari, Tuhan Yesus. Ada tantangan yang nyata di depan Anda. Memimpin sebuah kelompok kecil di Alpha selalu ada tantangan. Tetapi ini juga adalah salah satu hal yang paling menakjubkan yang bisa kita lakukan. Saya begitu banyak belajar ketika saya mendengarkan tamu mulai terbuka, menjadi diri sendiri, dan mulai menemukan Tuhan. Ini semua adalah hak yang istimewa. Ya, saya selalu gugup menjadi pemimpin kelompok kecil. Tetapi kemudian saya mengingatkan diri saya sendiri, Tuhanlah yang mengubah kehidupan. Kita bisa hadir dan ada untuk menjadi teman. Tuhan suka bekerja melalui orang-orang biasa yang merasa gugup dan mungkin tidak memenuhi syarat, tetapi mau bersedia untuk hadir dan membantu. Kami berdoa untuk Anda ketika Anda menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, keheningan yang membuat canggung, dan kisah-kisah yang menakjubkan.
Anda akan melakukannya dengan baik. Biarkan satu telinga khusus ditujukan kepada tamu dan satu telinga lainnya ditujukan kepada Yesus. Bukan kata-kata yang Anda bagikan, tetapi cara Anda mendengarkan yang membuat perbedaan. Sangat baik, bagus sekali. Teman-teman, saya ingin meminta sedikit waktunya untuk terakhir kalinya sebelum kita mengakhiri pertemuan kita. Karena saya pikir akan sangat berharga untuk memberitahu satu hal penting yang dilakukan oleh pemimpin dan asisten. Kita mengundang orang, tidak ada satupun dari persiapan ini berharga jika tidak ada yang datang ke Alpha. Dan tidak akan ada yang datang jika mereka tidak diundang. Mengapa Anda tidak mengambil waktu sekarang untuk memikirkan siapa yang dapat Anda undang? Kita tidak perlu merasa terbeban untuk membuat orang datang, tetapi yang dapat kita lakukan adalah mengundang mereka. Bahkan mungkin Anda ingin menawarkan mereka tumpangan atau mengatakan bahwa Anda akan bertemu mereka di sana. Ketika Anda memikirkan seseorang yang dapat Anda undang, doakanlah, undang mereka, dan kemudian serahkan hasilnya kepada Tuhan. Oke, sampai di sini dulu pelatihan sesi kedua ini. Musik. Sampai jumpa.